Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Oktadiningrum dengan NPM 43206095. Di sini saya akan membahas tentang kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan terkait dengan teori GCK. Sebelumnya, PT Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telkom mengklaim bahwa dirinya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. PT Telkom awalnya memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan di NYSE. Namun, dengan berjalannya waktu pada tahun 2002, PT Telkom mengalami masalah, yaitu masalah mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Untuk mengaudit pembukuan PT Telkom pada tahun 2002, perusahaan menunjuk KAP Edi Pianto, sementara untuk PT Telkomsel ditunjuk KAP Hedi Sutanto. KAP Hedi Sutanto dan rekan merupakan KAP yang mendapatkan kepercayaan untuk mengaudit PT Telkomsel, yaitu sebuah anak perusahaan dari PT Telkom. KAP Hedi Sutanto dan rekan dalam perjalanannya mengundurkan diri untuk mengaudit PT Telkomsel. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang akan dialami di kemudian hari bila akan berafiliasi dengan KAP Edi Pianto dan rekan. Adapun alasan pengunduran diri KAP Hedi Sutanto yaitu, yang pertama, KAP Hedi Sutanto tidak mau berafiliasi dengan KAP Edi Pianto. Yang kedua, KAP Hedi Sutanto meragukan kelayakan hak praktek KAP Edi Pianto di hadapan Bapepam Amerika Serikat. Yang ketiga, KAP Hedi Sutanto mengetahui SEC tidak mengakui keberadaan KAP berkaitan dengan keraguannya atas kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh para auditornya. Lalu pada tahun 2003, untuk menindaklanjuti dari hal tersebut, ESC mengirim surat kepada PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh kendala mutu Grant Thornton LLP selaku US affiliate dari KAP Edi Pianto. Yang kedua, PT Telkom tidak memperoleh izin dari Prisewa Torses Cooper atau PwC sebagai auditor PT Telkomsel untuk melampirkan laporan hasil audit mereka di Form 20F. Yang terakhir, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F tidak disertai dengan laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP Edi Pianto. Lalu pihak-pihak yang terkait adalah yang pertama, KAP Hedi Sutanto sebagai KAP yang dipercayai mengaudit PT Telkomsel. Yang kedua, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercayai melakukan audit konsolidasi PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkomsel sendiri selaku perusahaan yang diaudit. Lalu pelanggaran yang dilakukan menurut prinsip GCK. Yang pertama, transparansi. KAP Hedi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah penting dan kepercayaan adalah prasyarat kerjasama. Yang kedua, independensi. Suatu KAP harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun maupun untuk kepentingan pribadi. KAP Hedi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi. Yang ketiga, pelanggaran akuntabilitas. Anggota KAP harus memenuhi syarat beserta interpretasinya yang terkait telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. KAP Hedi Sutanto tidak seharusnya dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan
SEC mengenai standar audit Amerika. Yang keempat, responsibilitas. Dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC, KAP Hadi Sutanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit tanpa dilakukan KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom pada tahun 2002, sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Hadi Sutanto sehubung dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di PEJ. Lalu, sanksi yang dikenakan kepada dua KAP tersebut adalah untuk KAP Hadi Sutanto harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayarkan lunas paling lambat dalam 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut, dengan denda keterlambatan 10 juta per hari. Untuk KAP Edi Pianto, oleh Bapak PEM sendiri, Edi Pianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Lalu, analisis kasus berdasarkan teori Good Corporate Government. Yang pertama, berdasarkan materi GCG yang telah dipelajari, kasus PT Telkom ini mengakibatkan penurunan drastis harga saham PT Telkomsel dan penurunan IHG. Hal ini sangat bertentangan dengan manfaat GCG, di mana salah satu manfaat jika penerapan GCG dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan nilai saham perusahaan. Hal ini terjadi karena terjadi konflik antara kedua KAP, yaitu KAP Hadi Sutanto dan KAP Edi Pianto, sehingga terjadi penurunan harga saham yang dimiliki PT Telkom. Yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan berfokus pada prinsip independensi, SEC tidak melakukan KAP Edi Pianto berkait dengan keraguan atas kompetensi dan independensi auditor yang menyebabkan KAP Hadi Sutanto mengundurkan diri. Seharusnya PT Telkom menunjuk auditor yang sesuai dengan keterangan SEC dalam hal kompetensi dan independensi auditor. Hal ini dikarenakan PT Telkomsel mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada SEC. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.